Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya mengenai ketenangan yang hidup ya. Nah, karena seperti kita ketahui ketenangan itu ada dua ya, yaitu ketenangan yang mati dan ketenangan yang hidup. Nah, ketenangan yang mati itu yang ya kayak kita ngelamun gitu kan, ya ketenangan yang tidak berenergi. Nah, tetapi kalau ketenangan yang hidup itu ketenangan yang berenergi dan mempunyai kekuatan tersendiri. Nah, kalau kita dalam berdoa pun itu kan harus tenang juga ya. Nah, harus kita tenang, tenang hati kita, jiwa kita, pikiran kita. Nah, supaya dengan kita tenang itu kita bisa lebih khusyuk gitu berdoa. Nah, ya kan, kayak misal di dalam Islam juga kan ya ada untuk kita berdoa waktu yang bagus itu kan sepertiga malam terakhir, sholat tahajud ya, ada sholat hajat atau sholat malam. Nah, itu juga kan karena malam itu juga situasinya tenang ya, daripada siang. Karena kan orang kita berdoa di malam hari itu apa suasananya itu di saat orang pada terlelap tidur, kita bangun, kita berwudu, kita sholat hajat gitu ya, tujuan kita atau sholat tahajud karena beda ya tahajud dengan hajat. Nah, terus kita berdoa. Nah, itu doa akan lebih cepat dikabulkan juga dalam kondisi tenang, baik tenang di dalam diri kita ataupun tenang di luar diri kita. Kayak malam kan situasinya tenang ya. Karena untuk uh, berdoa di malam hari itu juga setiap jam 12 ya. Kalau kita melihat dari sisi hakikatnya, jam 12 malam itu pintu langit terbuka, jam 12 jam 1. Jadi makanya di dalam Quran dijelaskan ya untuk kita berdoa sholat yang bagus itu ya di malam hari jam 1, jam 2 gitu kan. Karena itu pintu langit terbuka. Kayak gitu di saat-saat itu. Dan juga orang-orang yang dia ahli ini ya tirakat atau meditasi atau berpuasa, maka kalau setiap malam itu nggak pernah tidur gitu. Jadi apa malah tidurnya siang. Jadi karena di malam itulah situasi yang tenang, yang tentrem, maka kita bisa lebih maksimal untuk kita memfokuskan kepada sesuatu hal gitu ya. Nah, ketenangan hidup itu bisa kita cari caranya banyak ya. Bisa dengan kita bermeditasi gitu kan. Nah, bermeditasi itu juga isinya doa ya. Kita bisa sholat hajat, kita bisa berzikir ya di malam hari. Kalau berzikir itu kita tanpa hitungan ya. Nantinya kita kalau sudah jalan itu jangan dihitung sekian-sekian. Tetapi kalau untuk melatih kita ya berzikir ya, karena Allah itu menyukai orang-orang yang berzikir setiap saat dan setiap waktu. Itu memang harus dihitung. Kalau di dalam ilmu Torekoh ya, kayak sehari kita harus berzikir sekian berwirid atau berzikir sekian ribu kali, misal 5.000. Nah, nanti ditingkatkan 7.000 atau 11.000. Nah, itu bertahap. Nah, tetapi nanti kalau sudah terbiasa ya, kita jangan dihitung karena dengan hitungan itu akan membatasi. Karena Allah itu menyukai orang-orang yang berzikir sebanyak-banyaknya gitu. Tetapi kalau untuk melatih kita, melatih diri kita dan waktu kita, yaitu harus dihitung juga gitu untuk melatih ya. Nah, itu karena zikir itu juga bagus ya, ibaratnya sebuah pedang ya gitu ya. Ada orang menafsirkan juga zikir itu ibarat sebuah pedang. Jika kita bisa digunakan untuk apapun lah, tujuan apapun itu. Banyak ya ini ya penafsirannya ya. Jadi
itu ibarat sebuah pedang. Jadi kalau kita punya tujuan, punya keinginan, makanya kita harus sering mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Terutama di malam hari ya, kita untuk siang kita gunakan untuk bekerja secara fisik ya, secara lahiriah. Malam kita gunakan untuk berdoa supaya doa kita lebih cepat dikabulkan. Nah, waktu berdoa itu udah dijelaskan ya, udah diajarkan ya di dalam Al-Quran itu sepertiga malam terakhir. Itu sangat bagus sekali buat kita berdoa, kita berzikir, kita bertakarub ya, mendekatkan diri kepada Tuhan, atau kita bermeditasi juga, karena di dalam meditasi juga isinya doa juga, gitu kan, sama ya. Nah, itu sangat bagus sekali kalau kita latihan ya. Itu kalau kita bermeditasi juga, kita merefresh pikiran kita. Jadi yang membuat kita berat, membuat kita pikiran kita tuh bekerja maksimal, kita refresh di situ. Jadi sisihkan, jadi pikiran kita itu kosongkan. Jadi hanya satu fokus, yaitu kepada Tuhan. Nah, maka di situ doa kita akan lebih cepat untuk dikabulkan. Kayak gitu, dengan kita fokus, kita khusyuk, kita konsentrasi. Nah, untuk kita bisa konsentrasi, kita fokus, kita khusyuk. Nah, waktu yang bagus itu memang di malam hari, jam 12, jam 1 ke atas, sampai jam ya sebelum subuh lah ya. Itu sangat bagus sekali. Cobalah kita latihan menjalankan itu. Nanti akan terbiasa kalau kita malam bangun, nah nanti akan terbiasa. Setiap malam itu seolah kayak ada yang membangunkan untuk kita bangun ya, mensucikan diri, kita berwudu, kita sholat hajat, kita wirid, kita zikir, terus habis gitu kita bermeditasi. Nah, itu maka apa yang kita pikirkan, apa yang kita tuju itu insya Allah biasanya itu lebih cepat untuk dikabulkan gitu. Ya meskipun dikabulkan kapan, bagaimana itu yaitu hak Allah ya, yang urusan Allah, tetapi kita kan berusaha. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketenangan yang hidup itu ya, itu sangat bermanfaat sekali buat kita untuk memfokuskan tujuan kita, untuk mengolah, karena kita berzikir, kita sholat hajat, kita bermeditasi, itu kita ibarat membentuk suatu energi, ya kan? Nah, seperti kita menabung, ya kan? Nah, seperti kita menabung, kayak misal kita menabung nih, sehari misalkan kita menabung katakanlah 30.000 ya, atau 50.000 ya, 30.000 lah yang namanya nabung. Mungkin 30.000 sehari, sebulan kan 1.900.000. Nah, nanti berapa bulan berapa, 1 tahun berapa. Nah, hasil dari tabungan kita itu nanti kita bisa pakai buat ini, buat beli apa gitu kan, beli handphone, beli baju, beli sepatu, atau beli tas, atau beli yang apa yang kita mau. Nah, itu kan dari hasil tabungan itu. Kita menabung sehari sekian, misal sebulan sekian, setahun sekian. Nah, nanti hasilnya kita bisa pakai. Nah, begitupun di dalam kita berdoa atau kita bermeditasi, itu sama. Ibarat kayak kita menabung nih setiap hari, tetapi kita nggak menabung uang di situ, kita menabung suatu energi. Nah, kalau kita melakukan itu, katakanlah ya seminggu 2 kali ya, kita sholat hajat, kita berzikir, kita berwirid, kita mengamalkan doa tertentu, ataupun kita bermeditasi, itu ibarat kita menabung loh, menabung suatu energi. Itu dari itu semua itu akan menghasilkan suatu energi. Nah, sesuatu yang bisa kita membentuk suatu energi, dan kalau kita lakukan secara terus-menerus, energi itu akan semakin banyak, semakin terkumpul, dan semakin bagus, semakin mempunyai kekuatan yang lebih. Nah, itu nanti akan bisa kita gunakan untuk apa yang akan menjadi tujuan kita. Ya, setiap orang tujuan berbeda. Apakah tujuannya untuk materi, untuk
uang, mencari uang, atau tujuannya untuk ilmu dulu. Saya harus punya ilmu ini nih. Nah, itu untuk menabung ke arah sana, mengumpulkan suatu energi itu berbagai macam cara dan metode. Nah, salah satunya itu ya beberapa di antaranya ya, itu bisa dengan kita berpuasa. Karena dengan berpuasa itu akan menghasilkan suatu energi tertentu. Nah, semakin banyak kita berpuasa, energi itu akan terkumpul semakin besar, semakin banyak juga. Yang kedua, energi itu bisa kita hasilkan, bisa kita kumpulkan itu dengan cara bermeditasi. Ya, mau itu manfaatnya banyak, ada teknik-teknik bermeditasi yang bagus, itu ada tata caranya ya, jadi nggak asal meditasi. Dengan meditasi kita bisa mengolah suatu energi, ya kan? Dengan kita melakukan sholat malam ataupun kita berzikir atau berwirid. Nah, dari wirid itu juga akan membentuk suatu energi tersendiri, gitu. Makanya energi wirid itu ibarat sebuah pedang. Untuk kita mempunyai tujuan apapun, kita berwirid yang khusyuk, yang setiap hari, apalagi di malam hari itu sangat bagus sekali. Ibarat sebuah pedang, semakin kita asah itu akan semakin tajam, gitu. Jangankan untuk apa ya, menghancurkan hal-hal yang ibaratnya yang lunak ya, hal sekeras apapun, batu sekeras apapun itu bisa hancur kalau kita punya pedang yang tajam. Nah, itu harus kita latih dan harus kita olah ya, harus kita asah, yaitu dengan kita banyak berzikir, kita banyak berwirid, kita banyak berdoa, amalan doa tertentu yang mungkin dikasih ya, diijazahkan sama guru kita. Nah, terus dengan kita bermeditasi, dengan kita berpuasa, dengan kita bersedekah pun, kita ada rezeki, kita bersedekah ke orang lain yang membutuhkan, itu akan menghasilkan energi tersendiri buat diri kita. Nah, itu nanti akan bisa kita kumpulkan energi dari kita bersedekah itu. Ya memang nggak kelihatan, tetapi ya inilah memang ada ilmu yang terlihat dan ilmu yang nggak terlihat tetapi ada. Nah, itu energi kan nggak terlihat tetapi itu bisa kita rasakan nanti. Nah, seperti itu. Nah, makanya dalam kita sering mengolah atau melakukan hal-hal itu tadi, ketenangan, mengolah ketenangan yang hidup yang nantinya akan menghasilkan suatu energi. Nah, maka di situ juga kita berdoa itu akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Ya, dalam situasi yang tenang, fokus, konsentrasi, dan kita harus berenergi gitu kan, karena setiap doa itu menghasilkan energi tersendiri ya. Nah, makanya kita harus sering-sering ya mengolah diri kita itu tadi, bisa dengan kita bersedekah, bisa kita dengan berziarah, bisa dengan kita bermeditasi, bisa dengan kita sholat hajat, berwirid dan berzikir. Nah, itu kalau kita lakukan sering ya, itu manfaatnya akan sangat bagus sekali ya dalam kehidupan kita. Nah, mungkin itu juga bisa kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, karena sesungguhnya Allah sudah menjelaskan sendiri ya, bahwa sesungguhnya Allah itu dekat. Itu kalau kita satu langkah mendekat kepada Tuhan, kepada Allah, maka Allah akan 3 langkah mendekat kepada kita, ya kan? Kalau kita berjalan mendekat kepada Allah, maka Allah akan berlari mendekat kepada kita. Nah, seperti itu udah dijelaskan juga ya di dalam Al-Quran, ada seperti itu. Nah, sebenarnya Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Nah, lebih dekat dari urat nadi. Nah, Allah itu bukan di ars, di langit ketujuh. Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita, gitu. Cuman kadang kita aja yang kurang peka gitu kan. Allah itu lebih dekat dari urat nadi, karena kita merasa jauh karena ada
medan atau jarak yang memisahkan. Apa medan dan jarak itu? Itu adalah hawa nafsu kita sendiri, gitu kan. Musuh yang nyata itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Nah, kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita sendiri, maka kita juga nantinya akan merasakan eksistensinya Allah di dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu sementara yang saya sampaikan pada video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.